Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Adrian Yusuf dari kelas MA 19C7. Kali ini saya ingin mempresentasikan materi tentang statistik, yaitu yang pertama ada 4 tipe macam data, level of measurement, yaitu data nominal, ordinal, interval, dan rasio, dan juga menjelaskan dan memberikan contoh masing-masing tipe macam data tersebut. Yang kedua, di antara pengklasifikasian statistika adalah membaginya menjadi statistik parametrik dan non-parametrik. Jelaskan perbedaan keduanya. Yang pertama, data nominal. Menurut Mohnajir, data nominal adalah ukuran yang paling sederhana, di mana angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti sebagai label saja, dan tidak menunjukkan tingkat apapun. Ciri-ciri data nominal adalah hanya memiliki atribut atau nama atau diskrit. Data nominal merupakan data diskrit dan tidak memiliki urutan. Contohnya, seseorang yang pergi ke Jakarta tidak akan pernah mengatakan 2,5 kali atau 3/4 kali, tetapi mengatakan 2 kali, 5 kali, atau 7 kali. Begitu juga tentang ukuran jumlah anak dalam satu keluarga. Numerik yang dihasilkan akan selalu berbentuk bilangan bulat. Demikian seterusnya. Tidak akan pernah ada bilangan pecahan. Data nominal ini diperoleh dari hasil pengukuran dengan skala nominal. Data nominal ini diperoleh dari hasil pengukuran dengan skala nominal. Menurut Sugiono, alat analisis atau uji hipotesis asosiatif statistik non-parametrik yang digunakan untuk data nominal adalah koefisien kontingensi. Yang B, data ordinal. Data ordinal selain memiliki nama atribut juga memiliki peringkat atau urutan. Angka yang diberikan mengandung tingkatan. Ia digunakan untuk mengurutkan objek dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi atau sebaliknya. Contohnya, jika kita memiliki sebuah objek yang dinomori dari 1 sampai n, misalnya peringkat 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bila dinyatakan dalam skala, maka jarak antara data yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Ia memiliki urutan mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Dari hasil pengukuran data menggunakan skala ordinal, ini akan diperoleh data ordinal. Alat analisis uji hipotesis asosiatif statistik non-parametrik yang lazim digunakan untuk data ordinal adalah Spearman Rank Correlation dan Kendall-Tau. Yang C, data interval. Pembagian angka dari satu objek mempunyai sifat-sifat ukuran ordinal dan ditambah satu sifat lain, yakni jarak yang sama pada pengukuran dinamakan data interval. Data ini memperlihatkan jarak yang sama dari ciri-ciri atau sifat objek yang diukur. Akan tetapi ukuran interval tidak memberikan jumlah absolut dari objek yang diukur. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran menggunakan skala interval dinamakan data interval. Contohnya, A, B, C, D, dan E dan F diukur dengan ukuran interval pada skala prestasi dengan ukuran 1 sampai 6. Maka dapat dikatakan bahwa beda prestasi antara mahasiswa C dan A adalah 3 diambil 1 sama dengan 2. Beda prestasi antara C dan F adalah 6 diambil 3 sama dengan 3. Akan tetapi tidak bisa dikatakan bahwa prestasi mahasiswa E adalah 5 kali. Prestasi mahasiswa A ataupun prestasi mahasiswa F adalah 3 kali lebih baik dari prestasi mahasiswa B. Dari hasil pengukuran dan menggunakan skala interval, ini akan diperoleh data interval. Alat analisis uji hipotesis asosiatif statistik parametrik yang lazim digunakan untuk data interval adalah Pearson korelasi product moment. D, data rasio. Ukur rasio
yakni ukuran yang memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Data rasio yang diperoleh melalui pengukuran data skala rasio memiliki titik nol. Karenanya, interval jarak tidak dinyatakan dengan beda angka rata-rata satu kelompok dibandingkan dengan titik nol di atas. Oleh karena ada titik nol, maka data rasio dapat dibuat perkalian ataupun pembagian. Contohnya, bayi A memiliki berat 3 kg, bayi B memiliki berat 2 kg, dan bayi C memiliki berat 1 kg. Jika diukur dengan skala rasio, maka bayi A memiliki rasio berat badan 3 kali lebih berat dari badan bayi C. Bayi B memiliki rasio berat badan 2 kali lebih berat badan bayi C, dan bayi C memiliki rasio berat badan sepertiga berat badan bayi A, dan seterusnya. Dari hasil pengukuran dengan menggunakan skala rasio ini akan diperoleh data rasio, alat analisis atau uji hipotesis asosiatif yang digunakan adalah statistik parametrik, dan yang lazim digunakan untuk data rasio ini adalah percent korelasi product moment, partial correlation, multiple correlation, partial regression, dan multiple regression. Nah, yang kedua, di antara pengklasifikasi yang statistika adalah membaginya menjadi statistik parametrik dan non-parametrik. Jelaskan perbedaan keduanya. Pengertian statistik parametrik. Statistik parametrik adalah rumus perhitungan uji statistik yang mengasumsikan bahwa data sampel berasal dari populasi yang dapat dimodelkan secara memadai, distribusi oleh probabilitas yang memiliki sekumpulan parameter tetap. Sedangkan pengertian statistik non-parametrik yaitu statistik bebas sebaran, tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi, baik normal atau tidak. Selain itu, statistik non-parametrik biasanya menggunakan skala pengukuran sosial, yakni nominal dan ordinal yang umumnya tidak berdistribusi normal. Perbedaan statistik parametrik dan non-parametrik. Perbedaan statistik parametrik yaitu memerlukan asumsi distribusi dari data digunakan. Biasanya distribusi data yang diperlukan adalah distribusi normal. Sedangkan perbedaan non-parametrik tidak memerlukan asumsi distribusi sehingga sebaran data bebas. Yang kedua, statistik parametrik memerlukan jenis data bersifat metrik. Kuantitatif bisa dikatakan juga bahwa data yang digunakan hanya data dalam bentuk data interval atau rasio. Sedangkan non-parametrik memerlukan data metrik kuantitatif dan non-metrik kualitatif, atau bisa dikatakan bahwa data yang digunakan bisa dalam bentuk data nominal, ordinal, interval, atau rasio. Yang ketiga, statistik parametrik biasanya jumlah data yang digunakan lebih atau sama dengan 30 data berukuran besar. Sebab data yang lebih atau sama dengan 30 diasumsikan mengikuti teorema limit pusat central limit teorema. Sedangkan perbedaan non-parametrik biasanya jumlah data yang digunakan kurang dari 30%. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.